ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana cara menasihati seorang teman yang berpindah agama karena hendak menikah dengan seorang lelaki? Ini tampak ya dari keimanan yang sangat lemah sekali. Hanya karena ingin menikah dengan seorang lelaki, dia harus menjual agamanya, murtad keluar dari Islam, ya mengorbankan dirinya, rela masuk ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi. Kalau ada orang yang seperti itu, dikuatkan keimanannya, diingatkan tentang hinanya dunia ini dan bagaimana keindahan kehidupan akhirat. Kemudian diingatkan tentang hidup itu yang dicari adalah keberkahan. Kalaupun hari ini dia misalnya merasa bahagia dengan menikah, mungkin di suatu saat dia akan rasakan hal-hal yang berat di dalam kehidupannya, apalagi di kematian dan di hari kiamat kalau dia murtad keluar dari apa? Dari agama. Iya. Kemudian diterangkan tentang kebesaran Allah dan keagungannya. Itu harusnya yang dia jaga daripada dia hanya mencari sesuatu dari manusia dan tinggalkan agama Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan dia, menciptakan siapa yang dia ingin nikahi. Ya, ini semuanya dari hal-hal yang mungkin bisa menjadi nasihat mendalam baginya. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Mohon penjelasan singkat tentang kematian dari awal sakaratul maut sampai dimakamkan, agar kami bisa semangat dalam beramal salih. Ya, awalnya bagus ya, minta penjelasan singkat. Tapi pertanyaannya nggak bisa disingkat. Caranya minta dari awal sakaratul maut sampai dimakamkan. Jelas ya? Tapi kalau ingin ringkasan kehidupan dunia, itu Abul Atahiyah meringkas kehidupan dunia itu dengan beberapa bait syair yang indah. Kata beliau, na'ti ila dunya wa nahnu sawasiya, tiflul muluki hunaka tiflul hasyiya, wa nughadiru dunya wa nahnu kama tara mutasyabihuna ala kuburin hafiya, a'maluna tu'li wa tukhfit sya'nana wa hisabuna bil haqqi yaumal ghasyiya. Ya, baik. Kata beliau, kita semua ini datang ke dunia dan kita kondisinya sama. Sebagai bayi. Anak bayi di sini sama dengan anak bayinya raja-raja itu sama dengan anak bayinya masyarakat awam, orang umum. Semuanya lahir bayi. Dan kita meninggalkan dunia juga kondisinya sama. Serupa. Bagaimana serupanya? Semuanya berada di atas kuburan yang hampa, akan dikubur masuk ke dalam tanah. Amalan kita yang mengangkat dan merendahkan perkara kita, dan kita semua akan dihisap dengan kebenaran. Di hari ada orang-orang yang menyesal akan amalannya. Kemudian setelah itu ada sorga, ya, ada kebun-kebun, ada sorga, ada istana-istana yang megah, sebagaimana ada neraka yang menyala-nyala. Maka itu dua pilihan, kamu yang memilih mau kemana. Dan semuanya ditentukan oleh amalan yang dilakukan oleh seorang di kehidupan dunia. Bagaimana tindakan kami sebagai anak jika orang tua belum menginginkan anaknya menikah, sementara si anak tidak kuat dengan fitnah wanita? Apakah si anak ini tetap menikah atau bagaimana? Ini yang bertanya laki-laki ya. Iya. Yang bertanya laki-laki. Kalau laki-laki itu, ya kalau dari sisi hukum dia melakukan akad, ya terpenuhi ketentuan, dia menikah dengan perempuan yang jelas dan dipastikan ada
kedua orang tuanya atau ada walinya, terus ada maharnya, ada saksinya, maka akad nikahnya syah. Dari sisi hukum akad. Dia tidak perlu persetujuan orang tuanya. Jelas ya? Tapi kalau si anak ini dia sendiri tidak punya biaya, semuanya harus ongkos orang tua, dan orang tua belum ingin menikahkannya, ya dia harus cari solusi untuk dirinya di dalam hal tersebut. Jelas ya? Ya kalau dia tidak mampu, ada obat Nabi SAW. Nabi berikan obatnya. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan. Kalau dia belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu apa? Memutuskan syahwat. Ya. Kalau memang dia mendesak, jangan puasa Senin Kamis saja, jangan puasa Daud. Dia puasa tiap hari. Dia puasa tiap hari. Jelas ya? Kalau dia puasa syahwatnya masih kuat, nah, dia tambah di siang hari, di malam hari dia mencangkul, motong kayu, ya cari pekerjaan yang membuat dia apa? Syahwatnya itu tidak begitu kuat. Jelas ya? Ya demikian caranya. Itu cara untuk mengalahkan diri, membenahi jiwa. Cara membenahi jiwa. Nah, kalau dia ada kemampuan untuk menikah, maka tadi saya sudah terangkan tentang hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Tetangga saya sering tiap hari begadang sampai subuh. Tapi suara mereka sangat berisik di malam hari. Dan kadang keluarga kami tidak bisa tidur. Apakah ada nas-nas atau hadith-hadith kisah yang mengatur mengenai adab bertetangga? Ya jelas ada ya. Itu satu bab khusus. Kalau kita buat ceramah bisa satu ceramah khusus itu. Adab-adab dalam bertetangga. Ya. Itu memang ada sebagian orang yang kadang tidak memperhatikan tetangganya. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan la yadkhul jannata man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Atau jarahu bawa'iquh. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Iya. Dan dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Jibril itu selalu berwasiat kepada tetangga. Sampai Nabi saking banyaknya diberi wasiat oleh Jibril supaya berbuat baik kepada tetangganya, Nabi berkata, sampai saya menyangka si Jibril ini ingin menjadi ahli waris tetanggaku. Ya. Dan juga dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Hanya saja kalau kejadiannya seperti ini, itu dianggap sebagai lahan kebaikan saya. Mungkin ada bagusnya juga ya, kalau tidak ada tetangga berisik-berisik, mungkin kita tidur terus satu malam suntuk. Tapi karena ada tetangga berisik, kita bisa bangun sholat malam, bisa beristighfar, bisa memohon ampun kepada Allah. Sekaligus mendoakan tetangga supaya diberi hidayah. Jelas ya? Nah, itu lebih baik daripada dongkol aja kepada tetangganya, hanya memberi masalah di hati, kita juga tidak dapat kebaikan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.